I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama aku Tita Elinar. Teman-teman semuanya, ada nggak ya di sini teman-teman semuanya yang dalam jangka waktu dekat akan pindahan rumah, atau mungkin sebetulnya waktunya masih agak lama tapi teman-teman akan mempersiapkannya. Nah, di video kali ini aku mau share sedikit tips untuk teman-teman semuanya dari pengalaman aku kemarin pindah rumah. Bagaimana sih mempersiapkan pindahan rumah biar lebih tenang dan nyaman. Kalau ngomongin mudah itu nggak mungkin, apalagi untuk rumah kita yang isinya udah agak banyak ya. Dan kalau ngomongin cepet juga nggak mungkin ya. Oke, teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay di video kali ini bersama aku Tita Elinar. Inilah potret rumah lama kami yang sebelumnya, dimana tempat rumah lama ini begitu menyimpan banyak cerita dan banyak kenangan untuk aku, suami, dan anak kami tentunya. Begitupun dengan keluarga kami tercinta serta sahabat-sahabat kami di sana. Namun insya Allah kami pun tetap semangat menyambut rumah baru, semangat untuk pindahan dan menempati rumah baru. Tapi tetap aja ya, kami semuanya mengalami kesulitan untuk meninggalkan tempat tinggal yang lama. Kenapa kami kesulitan meninggalkan tempat yang lama? Karena begitu banyak memori yang membekas di rumah yang lama, membuat kita selalu terkenang akan rumah tersebut. Karena rumah yang lama adalah tempat kita memulai banyak hal, banyak kenangan indah di dalamnya. Oleh karena itu, proses pindahan rumah kami ini kemarin aku lakukan secara perlahan-lahan, dilakukan secara personal dulu oleh diri sendiri untuk packing beberapa barang, karena aku, anak, dan suami ingin membawa kenangan indah tersebut dari rumah lama kami ke rumah yang baru nanti. Walaupun ada jasa untuk khusus pindahan, aku lebih memilih pindahan sendiri, dan yang akan kami libatkan hanyalah keluarga dekat dan juga sahabat. Tips yang pertama dari aku untuk mempersiapkan pindahan ini adalah siapkan catatan daftar barang yang akan dipindahkan untuk checking, dan catat kebutuhan apa saja untuk packing barang serta bagaimana proses pindahannya. Yang kedua, karena aku pindahannya bertahap, maka pilih barang apa yang akan diangkut pertama. Dan di sini kalau kami memilih barang-barang kamar anak untuk pindahan pertama kali. Kenapa? Karena biar ketika kami menempati rumah baru, anak kami sudah nyaman di kamarnya sendiri. Tips yang ketiga, siapkan tas. Nah, bisa tas-tas besar seperti ini. Ini aku beli dari Shopee ya teman-teman. Nanti aku share di description box untuk linknya. Jadi tas ini tuh lumayan ukurannya besar dan bahannya juga bagus, anti air. Dan ini juga muatannya bisa lumayan banyak ya, bisa untuk kayak bed cover, selimut, handuk, dan juga pakaian-pakaian. Saran dari aku untuk packing pakaian, selimut, dan yang lainnya yang berbahan dari kain, gunakan tas yang tertutup seperti tas-tas kain kayak gini ataupun koper yang kita punya. Setelah selesai packing, teman-teman jangan lupa siapkan spidol dan lakban kertas seperti ini untuk memberi tanda di setiap tas isinya itu apa, agar memudahkan kita ketika nanti di tempat baru kita mencari barang-barang. Nah, ini dia sudah aku kasih tanda ya teman-teman. Jadi
nanti memudahkan kita untuk membereskan pakaian di lokasi rumah baru. Nih, jadi ketika kita mengangkat tas-tas ini, kita sudah tahu tas ini simpannya harus di mana. Jika teman-teman memiliki beberapa wall decor frame kayak gini, bisa gunakan tas besar biar tidak tercecer sama yang lain ataupun tertindih, karena kalau misalkan nanti tertindih takutnya patah ya. Nah, kalau menggunakan tas seperti ini bisa kita simpan di mobil-mobil kecil ketika pindahan tersebut, dan penyimpanannya juga bisa di depan. Tips yang keempat dari aku, gunakan dus untuk kita packing buku-buku. Nah, dusnya ini teman-teman gak usah ya kita membeli dus baru, kita gunakan aja dus-dus bekas kayak gini. Ini lumayan untuk menghemat biaya, dan selain itu juga kita bisa mengurangi limbah. Karena nanti dusnya, meski ini dus-dus bekas, terkadang kan masih ada yang baru ya, nanti ketika di tempat baru, ketika kita bongkar, kalau memang ada yang bisa dimanfaatin lagi, kita manfaatkan, kita buat DIY. Nah, tapi kalau misalkan yang tidak bisa, kita bisa berikan ke mamang-mamang yang suka membawa barang-barang bekas. Dan kalau aku kebetulan ada beberapa barang yang aku beli waktu itu, jadi dusnya belum aku buang. Jadi ketika kita pindahan sekarang ini, alhamdulillah dusnya masih bisa kita gunakan lagi. Nah, lumayan kan mengurangi juga untuk biayanya. Atau terkadang ketika beli barang, kalau aku dusnya suka dilipat aja, disimpan deh, karena kalau suatu saat aku juga butuh dus-dus untuk membawa barang kemana gitu ya. Atau kita bisa manfaatin juga untuk hal-hal yang lain. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk memisahkan barang-barang mana yang sudah tidak akan kita gunakan lagi. Karena dengan pindahan bisa sekaligus menjadi momen untuk kita memilah barang apa yang kita butuhkan dan apa yang sudah kita tidak butuhkan lagi. Dan barang-barang tersebut yang memang masih layak pakai, kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita. Lanjut ke tips yang kelima. Siapkan bubble wrap untuk barang pecah belah. Jadi ketika packing barang pecah belah, kita gunakan bubble wrap ini. Nah, untuk bubble wrap ini aku beli nggak di e-commerce, beli di toko di daerah tempat aku tinggal. Untuk harganya sendiri, bubble wrap ini sekitar 160.000 sampai 170.000 untuk meterannya, dalam satu roll sekitar 30 meter. Nah, jadi teman-teman, nanti untuk sisanya, kemarin ketika aku packing ada sisa nih ya, sisanya aku gunakan untuk packing barang-barang yang besar juga, biar terhindar dari goresan. Saran dari aku juga untuk packing barang pecah belah, sebaiknya jangan gunakan dus karena harus di packing kayu lagi kalau menggunakan dus. Jadi lebih baik menggunakan storage yang berbahan agak tebal atau tebal sekalian. Dan sebaiknya juga storage-nya sih yang tertutup ya teman-teman, tapi aku kemarin lebih memilih yang terbuka seperti ini. Kenapa? Karena nanti di rumah yang baru, storage ini aku bisa manfaatkan untuk aku gunakan penyimpanan barang-barang di rak-rak, bisa di dapur ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, ini yang pinggir-pinggirannya karena sempit, nanti aku akan gunakan untuk penyimpanan gelas.
Untuk barang yang berbahan plastik, pokoknya yang selain pecah belah ini kita bisa kemas dengan menggunakan dus kayak gini. Ya, ada ibu pasukan baru. Udah dari tadi nyonya. Tak apalah. Pada akhirnya ketika aku packing ini ada saudara dan sahabat yang bantu ya. Ada orang tua juga, alhamdulillah, yang tadinya sih maunya packing sendiri biar nggak ngerepotin semuanya, tapi tetap bersyukur karena ternyata banyak banget yang perhatian dan membantu aku. Dan inilah kehebohan kita semuanya ya ketika packing barang ini. Happy sih karena ternyata sambil packing pun kita bisa sambil merajut asa atau merajut cinta. Dan ini semua menjadi kenangan juga ya buat kita semuanya. So aku juga ucapin makasih banyak ya buat ayahku, bapakku, sahabatku dan keluarga semuanya yang udah membantu proses pindahan rumah kami ini. Terima kasih buat semua cinta kalian, perhatian kalian, dan pokoknya love all deh. Sampai bertemu kembali bersama aku ya. Lagi apa ibu? Alhamdulillah ada bantuan ini. Dari mana ini? Dari sektor mana? Alhamdulillah, ini juga udah proses akhir packing-packingnya dan hampir selesai dengan bantuan sahabat-sahabatku Jeng Leni dan Jeng Bunda Jeng Bunda Rosi yang udah bantu, Om Opel, Om Hendra, Om Ucit dan bapakku, dan semuanya pokoknya.
Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat aku yang sebetulnya sempat berkunjung sebelum aku berangkat pindahan. Untuk Nita sayang bareng Lamia, Prani, sama Kakak, Teteh Kakak, sama Dede. Juga untuk Bunda Aisyah, terima kasih kalian yang sudah menyempatkan diri untuk datang dulu ke rumah dan bertemu aku dulu. Terima kasih banyak pokoknya untuk kasih sayang kalian semuanya. Sehat-sehat ya dan sampai berjumpa kembali bersama aku. Meski sayang sih sebetulnya ketika kita ketemu nggak sempet record dulu atau rekam dulu, tapi insya Allah akan selalu terekam atau termemori di hati aku. Nah, ini dia proses terakhir dari video kali ini, yaitu proses pengangkutan barang. Jadi aku mengangkut barangnya menggunakan kendaraan yang ada aja ya teman-teman. Dan sepeda pun aku pasangkan di kendaraan ini. Dan untuk selebihnya, untuk furniturnya kami menggunakan mobil kol kecil dan juga ada yang lucu nanti teman-teman akan lihat di video terakhirnya ya. Alhamdulillah ini juga kita ada kendaraan dari sahabat suami yang meminjamkan kendaraan ini untuk kita pindahan. Karena menggunakan mobil terbuka, jangan lupa ditutup untuk bagian atasnya karena takutnya di perjalanan hujan, tapi mudah-mudahan enggak. Dan alhamdulillah enggak sih, kemarin pas pindahan aman. Dan ini untuk yang terakhir, furniturnya ini diangkut oleh mobil segede ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung video kali ini, dan silahkan teman-teman simak tips lebih rincinya di foto berikut ini. Oke, itu dia teman-teman tips dari aku bagaimana mempersiapkan pindahan rumah dan prosesnya. Mudah-mudahan manfaat baik untuk aku ataupun buat teman-teman semuanya. Dimanapun kita tinggal, semoga kita selalu bahagia bersama keluarga tercinta dan tentunya nyaman ya. Satu lagi, mudah-mudahan tempat tinggal kita dimanapun berada, kita selalu penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa kembali bersama aku Tita Elinor di video-video aku berikutnya. See you next my video. Bye-bye.